Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara, jangan lupa pilih saya ya. Saya akan mencalonkan diri. Halo Pak Simon, bagaimana kabarnya? Jangan lupa pilih saya ya Pak. Saya akan mencalonkan diri. Nanti proyek-proyek itu segera saya siapkan. Halo semuanya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya ini adalah koruptor. Saya adalah koruptor. Tenang. Bukan maksud saya merendahkan. Saya cuma ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau pengen sembunyi, bukankah tempat persembunyian paling aman bagi koruptor justru ada di pengadilan? Ya enggak. Kita nggak bakal diperlakukan macam maling ayam. Paling-paling ditanya sedikit-sedikit basa-basi dan dimintai hasil korupsi. Tak ada ruginya kok kalau kita berbagi sama hakim, jaksa, polisi. Anggap saja susah kantor mereka. Toh itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tidak hendak membantah. Soal bantah-membantah itu urusan para pengacara saya. Karena untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya seolah-olah kelihatan tidak bersalah. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor seperti saya ini tak lebih hanya benalu bagi bangsa ini. Koruptor seperti saya jelaslah aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda-roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan. Seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi loh di segala bidang. Kami tak pernah menikmati buat diri kami sendiri. Ngapain? Kami juga ikut membangun pembangunan rumah ibadah. Jangan-jangan masjid atau musola di rumah kamu itu hasil pembangunan dari saya. Ikut menyantuni anak yatim juga, ikut menyumbang olahraga dan
membantu korban bencana. Nah, nih, satu lagi. Dan ikut iuran 17-an. Kami sebagai koruptor tahu betul cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Apa? Mana ada? Saya masih duduk di depan kok bila ada hajatan, dan masih dimintai bicara jika ada pengajian. Mahasiswa. Naif bila para mahasiswa terus menuntut koruptor untuk dipenjara, nanti malah repot. Negara ini mesti bikin banyak penjara, karena 70% itu banyak warga republik ini pasti bakal masuk ke dalam penjara. Bukankah itu hanya menghabiskan anggaran belanja negara? Percayalah, biaya memenjarakan koruptor seperti saya jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan buat menangani kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor seperti saya justru kontraproduktif bagi keuangan negara ini. Daripada uang dihambur-hamburkan yang tidak jelas, lebih baik dong uang itu kami korupsi, lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai kantong kita. Korupsi yang demokratis itu antara eksekutif, legislatif, yudikatif dapat kesempatan dan keuntungan yang sama. Itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Tolong, jangan terlalu pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggalang aksi besar-besaran. Pikirkan bila seluruh koruptor di negeri ini menggalang aksi mogok dalam 1 hari saja. Dari kantor kelurahan sampai ke istana negara pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi. Jangankan ngurus surat KTP, WC umum aja, WC umum sekalipun mungkin gak ada yang ngurusin. Karena apa? Karena semua koruptor mogok, tahu nggak? Saya tak sedang dari sensasi. Saya justru ingin memberikan tauladan kepada seluruh koruptor di negeri ini bahwa koruptor seperti saya ini bisa kok menjadi seorang yang budiman. Koruptor seperti kita ini harus membantu negeri ini supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir batin. Koruptor seperti kita mesti mendukung proses itu. Kenapa?
Karena anggap saja ini proses evolusi untuk menumbuhkan tunas-tunas koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib bangsanya. Negeri ini tak bisa diselamatkan. Negeri ini seolah-olah demokratis, seolah-olah agamawan, seolah-olah intelektual, seakan-akan menteri, padahal dia seorang pengusaha. Seakan-akan penyair, padahal setengah pengangguran. Jadi kalian ini harus lebih menghargai bahwa koruptor seperti saya ini adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Hidup koruptor! Hidup koruptor! Terus terang, saya sudah capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seakan-akan saya ini penjahat sekelas patroli atau buser. Lebih baik saya duduk tenang di dalam penjara, bertemu kolega-kolega saya lainnya. Lihatlah, lihat, saya masih tetap sehat dan bugar. Cuma kelihatan tambah kurang waras. Saya masih tetap heran kepada para aparat-aparat kita. Kenapa masih sungkan-sungkan menangkap koruptor seperti saya? Kenapa? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Bunda, kalau saya sudah di dalam penjara, saya masih diberi keleluasaan untuk melakukan korupsi dengan baik dan benar, serta dengan cara murni dan konsekuen.